Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan suara penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan hari ini kita berjumpa dalam rahmat Tuhan yang disertai Tuhan. Dan saya ingin ajak saudara menyimak dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu serta saudara dalam Efesus 2 ayat 10. Berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita dari Nats ini adalah tentang kata berbuat baik. Saya beri tema adalah mengapa aku harus berbuat baik. Ini pertanyaan yang kelihatannya sepele, tetapi bagi saya sebagai orang yang percaya, ini pertanyaan yang sungguh-sungguh mendalam. Karena kita akan menguak bagaimana sebenarnya orang-orang percaya itu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik karena kita beragama yang baik, maka kita akan berbuat baik dalam keterpaksaan karena syariat-syariat, karena aturan-aturan keagamaan. Lalu saudara mungkin bertanya, bukankah semua agama itu mengajarkan perbuatan baik? Apalagi masa pandemi ini, beberapa waktu lalu orang berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan baik dengan cara misalnya memberi makan orang-orang di pinggir jalan yang kekurangan, ada yang memberi pertolongan tentang membagikan beras dan lain sebagainya. Apakah itu tidak pekerjaan baik? Saya ngomong itu sangat baik dan itu juga pekerjaan baik. Pertanyaannya adalah apakah semua pekerjaan baik itu adalah hal yang baik? Itu yang kita pikirkan. Nah, maksud saya gini, kalau semua pekerjaan baik itu dianggap sebagai yang baik, maka semuanya dianggap baik, maka semuanya akan menjadi baik, maka tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Kekristenan, terutama orang percaya, itu mempunyai fondasi kuat tentang perbuatan baik itu. Agama lain boleh berbuat baik, tapi yang membedakan cuma dua hal yang kita coba untuk pikirkan. Yang pertama tentang konsep perbuatan baik dan motivasi perbuatan baik itu tidak sama. Banyak orang yang beragama berbuat baik karena berpikiran dengan berbuat baik nanti akan mendapatkan pahala. Itu adalah normatif konsep berbuat baik bagi beberapa orang beragama. Kalau hari ini tidak bisa berbuat baik, masih melakukan kejahatan, dan nanti mati itu nanti akan menjadi hidup lagi dalam bentuk dan wujud yang berbeda. Lalu dia akan mengurangi lagi kejahatan, lalu berbuat baik. Maka di titik tertentu, orang itu akan mengalami yang baik dan akhirnya menjadi sempurna. Itu agama-agama lain. Tetapi kekristenan hari ini kita belajar sesuatu yang sangat mendasar dan penting tentang perbuatan baik, dan itu diwajibkan. Harus berbuat baik, ya. Tetapi konsep perbuatan baik itu seperti apa dan motivasinya apa perbuatan baik, itu yang menentukan. Agama lain, saya ulangi lagi, berbuat baik supaya dia diselamatkan. Berbuat baik, nanti kalau kurang baik akan lakukan lagi ketika dia berubah menjadi baik, berubah menjadi makhluk yang lain, maka berbuat baik. Hari ini Tuhan berfirman luar biasa dengan kalimat yang seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu, ada istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dengan istilah yang hampir sama, yaitu kata buatan dan diciptakan. Hampir kelihatannya kalau saudara membaca Nats ini, rasa-rasanya itu adalah hal yang sama. Dibuat, diciptakan, dijadikan, itu kan sama saja. Apakah ada istimewanya? Kalau itu tidak ada istimewanya, Paulus pasti tidak akan pernah menulis itu dengan istilah atau kata yang berurutan. Makna dari teks ini menurut Paulus itu sangat berbeda. Kata buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus itu istilah yang maknanya kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Yang membedakan adalah buatan itu berkaitan dengan kepemilikan, tetapi diciptakan itu berkaitan dengan cara menciptakan, cara membuat.
Saudara, mungkin inilah yang Paulus coba untuk bedakan. Nah, apa itu buatan Allah? Yang menjadi menarik itu adalah kata buatan Allah di sini itu di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris itu disebut bukan make gitu ya, membuat, menciptakan atau create gitu, bukan. Tetapi dia memakai istilah dalam bahasa Inggris itu dikatakan for we are his workmanship. Kata workmanship itu buatan. Itu artinya adalah kita ini, karena kita ini adalah hasil mahakaryanya Allah. Ini menarik, saudara. Karena kata mahakarya atau hasil karya yang paling luar biasa itu diartikan adalah yang menciptakan adalah personal atau pribadi yang ahli sungguh-sungguh. Kalau saudara misalnya pergi ke pameran lukisan, lalu kemudian ada lukisan yang kelihatannya semrawut gitu ya, karena itu adalah lukisan-lukisan yang abstrak gitu ya, saudara bisa melihat lukisan itu, lalu di bawahnya ada seorang pelukis yang namanya mungkin bisa dikenal, misalnya namanya adalah seorang Affandi gitu. Ada di pojok kanan bawah tulisannya Affandi dan tanda tangannya dia. Saya yakin walaupun itu kelihatannya jelek, orang melihat jelek, tapi karena mahakarya dari sang pelukis hebat, maka orang itu akan menghargai. Hari ini sama, saudara. Engkau menjadi mahakarya dari pencipta yang luar biasa. Maka kita itu adalah buatan Allah. Artinya itu adalah miliknya, karena yang nanda tangani tadi adalah misalnya lukisan itu Affandi, maka itu adalah kita ini miliknya Allah. Jadi miliknya Allah, dan cara memilikinya adalah dikatakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kalau kita buatannya Allah, miliknya Allah, dan kita ini diciptakan dengan cara di dalam Yesus Kristus, maka saya mau katakan, engkau tidak akan pernah berbuat sesuatu dengan sembrono, tidak enak-enakan. Berbuat baik bukan untuk diri sendiri, karena kita memang di dalam Yesus dari sejak semula. Coba saudara akan membaca ayat ini, saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata dipersiapkan Allah sebelumnya itu kapan? Kalau saudara menyimak pada ayat-ayat yang di dalam kitab Efesus ini, dari mulai pasal pertama, saudara bisa menyimak bahwa ternyata dipersiapkan Allah dari sebelumnya itu adalah dari sebelum dunia dijadikan. Kita telah ditetapkan untuk tinggal di dalam Yesus Kristus. Berarti artinya adalah gini, engkau diciptakan, saya diciptakan, kita dimiliki oleh Allah, dan kita dijadikan karena ada di dalam Yesus. Itu sudah direncanakan Allah dari sejak sebelumnya, jauh hari. Maka sebaiknya menurut Alkitab dinasihatkan, kita harus berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu karena kita ada di dalam Yesus. Jadi kita berbuat baik itu karena kita sudah menjadi milik Yesus dan diselamatkan. Jadi jangan keliru, sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan supaya saudara diselamatkan, lalu saudara berbuat baik, saudara melakukan yang baik untuk menolong orang, membantu orang, dan lain sebagainya. Bukan, saudara berbuat baik karena engkau sudah diselamatkan. Berarti perbuatan baik kita sebagai ucapan syukur karena kita telah diselamatkan. Bukan karena kita baik, tidak. Karena Allah yang baik sudah tinggal di dalam diri kita, dan kita di dalam Allah, maka kita mampu untuk berbuat baik. Bapak Ibu jangan salah loh, banyak orang percaya juga memiliki prinsip keliru tentang ini. Orang berkata, aku berbuat baik, tapi tujuannya ternyata cuma satu, supaya aku dapat berkat. Tetangga saya tanya pada saya, Pak, adakah kenalan tentang panti asuhan yang perlu dibantu? Saya tahu orang itu bermasalah, punya masalah banyak, hutangnya banyak, tapi dia tanya pada saya, ada enggak yang perlu dibantu? Loh, ibu, bapak mau bantu panti asuhan itu? Ya, tapi saya tanya, untuk apa membantu? Jawabnya sepele itu, saudara, supaya saya diberkati oleh Tuhan. Apakah itu berbuat baik yang benar-benar baik? Kadang-kadang kita keliru. Sebenarnya kita berbuat baik karena Allah itu sudah baik.
Dia mau tinggal dalam hidup kita, Dia mau selamatkan hidup kita. Maka kita melakukan yang baik. Sehingga kalau kita melakukan yang baik, bukan karena kita baik, tapi karena Allah itu sungguh-sungguh amat baik. Hari ini, mari kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan baik itu. Lakukanlah pekerjaan baik itu dengan tidak jemu-jemu, karena engkau sudah dimiliki oleh Allah. Amin.